saya tangkap, Pak, ini sepertinya yang ingin Bapak sampaikan itu dana otsus itu belum memberi dampak signifikan ya, Pak ya, terhadap. Jelas sekali. Jadi Oke, dana ini otsus itu salah satunya disebabkan oleh transformasi yang jumping tadi itu, yang terjadi lompatan, ya, tidak melalui ada industri pengolahan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahan di Aceh. betul, itu tidak didesain. Itu jadi masalah pertamanya. Oke, menarik sekali, Pak. Ini saya akan coba lempar isu ini ke Bung Munzami. Bung Munzami. Halo, Bung Munzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Munzami tadi ada mendengar juga ya? Ya, okay. Tadi saya simak dari Pak Ardi, luar biasa presentasinya. Sekarang saya ingin Bung Munzami coba membedah ya terkait dengan dana otonomi khusus di Aceh ini. Untuk apa saja sebenarnya dilaksanakan dana otonomi khusus ini sehingga kemudian tidak memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Aceh. Baik. Oke, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih buat Sentif sudah mengundang saya di dalam webinar yang luar biasa ini. Sesuai dengan tema refleksi arah pembangunan Aceh pasca 15 tahun MOU dan 12 tahun dana otsus. Dan yang menarik untuk kita bedah di sini adalah persoalan tata kelola dana otsus Aceh yang sudah berlangsung selama 12 tahun. Di sini kita lihat hari ini yang pertama sekali sesuai dengan tema hari ini, saya berani mengatakan bahwa hari ini Aceh setelah 15 tahun MOU, setelah 12 tahun dana otsus sudah hilang arah pembangunan. Kenapa saya katakan sudah hilang arah? Sejak 2008 sampai 2020 ini sudah 81 triliun dana otsus disalurkan untuk Aceh. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya adalah kita masih termiskin di Sumatera. Rilis terbaru BPS itu 14,99% tingkat kemiskinan di Aceh. Artinya ada 810.000 warga miskin di Aceh. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ardi tadi bahwa konsentrasi kantong kemiskinan itu ada di Aceh Utara. Di Aceh Utara itu ada 114.000 warga miskin. Kemudian yang kedua itu di mana? Yang kedua itu ada di Kabupaten Pidi. Kabupaten Pidi itu 86.000 masyarakat masih dalam jeratan kemiskinan. Saya di sini sedikit di awal pengen menyinggung yang pertama terkait multi-years. Multi-years ini konsentrasinya bisa saya katakan bukan di kantong-kantong kemiskinan. Nah, kalau pemerintah Aceh membangun narasi bahwa multi-years ini hanya untuk peningkatan ekonomi, itu salah besar menurut saya. Karena apa? Karena multi-years ini sama sekali tidak bersentuhan dengan kantong-kantong kemiskinan yang ada di Aceh. Seperti disebutkan Pak Ari tadi, kantong kemiskinan itu ada di Aceh Utara, kantong kemiskinan itu ada di Kabupaten Pidi. Di sini juga saya pengen menyinggung tentang pembangunan jalan Aceh Timur Lokop. Yang ada di situ, saya pernah lakukan penelitian di situ terkait perkebunan sawit. Nah, itu yang diuntungkan siapa dengan adanya pembangunan jalan tersebut? Apakah masyarakat atau para toke sawit yang ada di situ untuk memudahkan distribusi? Atau para illegal logging yang ada di situ, yang juga sangat luar biasa di sepanjang jalan yang mau dibangun tersebut? Itu pertama. Yang kedua, saya pengen menyinggung terkait arah tata kelola dana otsus hari ini. Saya berani pastikan berdasarkan dokumen APBA yang sudah saya pelajari sejak beberapa tahun terakhir, 2018, 2019, 2020, dana otsus Aceh tidak tepat sasaran. Tidak sesuai dengan pasal 183 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di mana ada 6 fokus mendanai pendidikan, kemudian pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengentasan kemiskinan, termasuk infrastruktur. Nah, dominannya kemana? Dominannya ke infrastruktur. Sekarang kita bisa lihat apa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan, nihil, nol besar. Justru dana otsus yang membuat kita marah, membuat kita jengkel, dana otsus dihabiskan untuk belanja aparatur. Kenapa saya katakan seperti itu? Hari ini dana otsus untuk membeli mobil dinas. Hari ini dana otsus digunakan untuk belanja ATK. Hari ini dana otsus digunakan untuk tiket pesawat, aparatur. Bapak Ibu bisa membuka DPA per dinas. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh, saya bisa berikan. Karena saya juga sudah memegang, sudah mendownload semua DPA di SKPA. Semua dokumen, dan selama 5 tahun ini saya punya semua dokumen APBA.
Mari kita berdiskusi sesuai dengan data. Jadi hari ini kesimpulannya saya pastikan bahwa pembangunan Aceh masih salah arah, sudah hilang arah. Bahkan tidak sesuai dengan RPJM yang sudah diputuskan. RPJM 2017-2022 itu sama sekali tidak menjadi acuan terhadap SKPA dalam menyusun rencana kerja anggaran. Kenapa saya katakan seperti itu? Postur anggaran 2020 misalnya, belanja aparatur itu tertinggi. Kita tertinggi di Sumatera bahkan. Bayangkan 4 triliun itu habis baru untuk belanja pegawai. Kemudian, alhamdulillah ini ada COVID. Bapak Ibu bisa melihat dana perjalanan dinas tahun ini itu 472 miliar. Tahun lalu yang sudah dihabiskan di dalam APBA 2019 itu 441 miliar. Itu buat SPPD. Kemudian buat beli mobil dinas. Kemarin akhir tahun kita sempat boomingkan 172 mobil dinas dibeli dengan nominalnya itu 146 miliar. Tahun ini juga masih beli mobil dinas sejumlah 133 miliar. Jadi secara keseluruhan APBA setiap tahun habis untuk belanja birokrasi. Nah ini yang sangat kita sayangkan. Seperti kata Pak Dekan tadi bahwa Otsus itu sampai 2027, hari ini sudah 81 triliun. Dan masa produktif Otsus itu tinggal 2 tahun lagi. Artinya apa? 2% dari dana DAU nasional itu diterima Aceh hanya sampai 2021-2022. Di 2023 sampai 2027 dana Otsus tinggal 1%. Artinya apa? Kalau sekarang 8 triliun, mulai 2023 pemerintahan baru nanti itu hanya tinggal 1%. Nah, ini warning bagi pemerintah Aceh saat ini. Kalau 2 tahun sisa ini 2% tidak digunakan untuk sektor produktif, untuk sektor pemberdayaan ekonomi, pasca 2023 udah mulai terasa Aceh akan booming lagi kemiskinan, akan booming pengangguran, dan di 2028 saya berani jamin akan terjadi gejolak lagi di Aceh. Karena apa? Karena masyarakat miskin semakin bertambah. Karena selama ini aja 12 tahun ini pembangunan Aceh tidak sama sekali menyentuh sektor kemiskinan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Bang Yos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bung Muzami, saya ingin tanyakan kan, mengapa pembangunan ini bisa salah arah? Di mana persoalannya? Karena kan kita berbicara pemerintah itu tidak hanya eksekutif ya, juga ada legislatif. Benar-benar. Kenapa salah arah? Seperti saya sampaikan tadi, yang pertama, pemerintah Aceh dalam menyusun rencana kerja anggaran di seluruh SKPA tidak mengacu kepada RPJM. Tidak mengacu kepada RPJM. Teman-teman, Bapak Ibu bisa membuka RPJM 2017-2022. Bisa bandingkan dengan postur belanja yang hari ini diimplementasikan oleh pemerintah Aceh. Kemudian yang kedua, lemahnya kinerja fungsi DPR. DPR hari ini sibuk ngurus pokir. Ini yang terjadi. Termasuk DPR-DPR sebelumnya yang diurus itu hanya pokir. Sementara belanja birokrasi itu sangat besar, sangat boros dilakukan oleh SKPA, tidak sama sekali diawasi. Fungsi pengawasan dari Dewan itu tidak jalan. Mungkin hari ini harapan kita di sini juga hadir Bang Palevi. Ini fungsi Dewan ini, publik hari ini menanti ketegasan dari DPR. Jangan hanya sibuk dengan pokir. Tapi awasi 17 triliun. Jadi yang diawasi oleh Dewan itu 81 anggota DPR itu 17 triliun. Bukan pokir yang hanya sebesar 1 triliun katakanlah. Mungkin seperti itu, Bang Yos. Terima kasih. Oke. Terakhir saya masih tertarik sekali dengan Bung Muzami. Rasanya tidak fair juga ya Bung Zami ya, jika memang beban kesalahan itu kita bebankan ke pemerintahan periode ini. Karena ketika kita berbicara soal perdamaian, ya, soal dana Otsus, ini kita sudah melewati 3 periode kepemimpinan. Dan hasilnya yang seperti Bung Zami katakan, pembangunan kita salah arah. Artinya ini ada warisan, ya, warisan kesalahan yang dimulai dari periode kepemimpinan pertama pasca terwujudnya damai. Pertama, betul. Ya. Oke, ini kita memberi juga kesempatan kepada teman-teman peserta yang lain untuk ikut memberi komentar. Nanti bisa mendaftar melalui chatting, nanti pihak panitia yang akan memberikan ke kami. Selain itu juga bisa melalui memberi komentar juga bisa melalui chattingan. Nanti akan kita bacakan. Oke, berikutnya saya ingin minta tanggapan dari Ketua Komisi 5 DPRA.
sudah tersebut Ketua Komisi 5. Kita sudah mendengar tadi ya, Bang Pale Pikirani, ya, dari awal sampai kemudian ada penjelasan dari Bung Munzami. Salah satunya mengenai lemahnya pengawasan dari legislatif. Nah, gimana tanggapan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih panitia telah mengundang kami pada kesempatan diskusi yang sangat menarik ini. Yang kami hormati para narasumber, ada Pak Dekan, kemudian ada Bung Ardi, kemudian ada Ibu Eka, kemudian ada Pak SAG, ada ayah kita bersama, Tusuk, Bung Mudamir yang sangat kritis, saya pikir, dan apresiasi kita kepada moderator yang kita cintai, Pak Yos. Bicara refleksi 12 tahun dana OSUS, ini sangat menarik. Tentunya kalau bicara 12 tahun ini, tentu menurut kami ada dua pertanyaan besar. Ada dua pertanyaan besar pasca terjadi kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Sehingga terjadi banyak perubahan. Yang penting kita dengan adanya kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan pemerintah RI dan pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, tentunya kita sudah bisa merasakan nikmatnya perdamaian. Artinya apa? Hari ini tidak ada lagi teror meneror, hari ini tidak ada lagi sweeping KDP. Itu satu. Yang kedua, bahwa dengan terjadi kesepakatan damai sehingga banyak regulasi ya, yang turun, kemudian kita mendapatkan dana OSUS untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan yang akan menjadi alasan untuk berkonflik. Kemudian terus akan berubah menjadi dana OSUS itu 2% dari DAU nasional. Nah, sejak 2008 kemudian 2010 kita mulai menikmati dana OSUS itu. Saya pikir pasca perdamaian itu yang paling penting adalah semangat di saat kalau kita mau bicara refleksi lebih objektif, saya pikir bahwa di periode Irwandi Nazar pada saat itu sudah ada rancangan rancangan kerja pemerintah Aceh atau pemerintah Aceh jangka panjang. Kemudian itu ada RPJM. Nah, pada saat itu kemudian kita pada saat itu pasca konflik, ya tentunya banyak dana yang memang untuk dihabiskan untuk rehabilitasi dan proses reintegrasi yang memang untuk menciptakan Aceh itu kondusif. Itu satu. Kemudian bicara rancangan RPJM adalah itu sudah terancang mulai dari kemudian pemerintahan Irwandi Nazar, kemudian pemerintahan Dr. Zaini dan Muzakir Manaf, kemudian hari ini adalah pemerintahan Irwandi dan Nova Iriansyah. Yang menjadi menarik, saya pikir bicara skema OSUS adalah harus bicara secara detail dan komprehensif. Nah, dalam bicara konteks pemerintahan, dimanapun dan kapanpun, tentu pedoman dasar terhadap terhadap pemerintah itu dalam sisi penganggaran dan itu adalah sebagaimana yang disampaikan tadi itu adalah RPJM. Nah, dalam konteks hari ini kita sebentar lagi akan habis dana OSUS. Kemudian dari sisi yang kita sampaikan, yang kita lihat bahwa hari ini
tahun 2020. Bagaimana pedoman dengan RPJM? Bagaimana proses penganggaran? Bagaimana korelasi antara RPJM, kemudian Renja dan Renstra Dinas, yang memang itu adalah merupakan eksekutor daripada dana OSUS. Kemudian ada Pergub yang mengatakan bahwa dana OSUS itu tidak boleh digunakan di bawah 500 juta. Tetapi kenyataannya bagaimana? Apa yang disampaikan oleh Pak Muzamil tadi? Kalau kami di DPR periode 2019-2024 hari ini telah melakukan banyak pengawasan. Pada saat kami dilantik 2019, itu pembahasan anggaran itu sudah duluan di balap. 2020 kami tidak ikut bahas. Itu sudah dengan dengan eksekutif. Itu 2019 bulan 9. Tidak terus. Nah, 2021 ini sudah mulai penyerahan KUA BPAS. Nah, di situ mulai kelihatan. Nah, dari KUA BPAS kita melihat postur anggaran. Apa yang disampaikan oleh Pak Muzamil tadi itu sangat betul. Lebih banyak biaya aparatur dibandingkan biaya publik. Dari 14 triliun itu banyak sekali, sehingga butuh banyak sekali rasionalisasi yang memang kalau kita padukan, kalau misalnya kita melihat postur anggaran itu sesuai dengan RPJM, kemudian ada Renja dan ada Renstra Dinas, itu tidak seakan-akan pemerintah Aceh melakukan penganggaran itu tidak berpedoman sama sekali pada RPJM. Tetapi banyak sekali program-program dan postur anggaran itu adalah copy paste. Misalnya kita lihat postur anggaran di tahun 2019. Di tahun 2020 juga seperti itu. Kemudian bahkan ada pengurangan-pengurangan yang memang dana itu dianggarkan kepada yang tidak layak menurut kami. Kalau kita hubungkan dengan RPJM memang tidak ada connect sama sekali. Dengan banyak hal yang memang misalnya dari sisi kesehatan. Kebetulan kita komisi. RPJM itu jelas mengatakan bahwa tahun 2020 itu terintegrasi semua database kesehatan. Sekarang kita tanya mana? Tidak pernah ada terpikiran di Renja dan di Renstra Dinas Kesehatan itu termaktub. Itu bunyi RPJM. Dan kebetulan saya adalah salah satu yang merancang RPJM Aceh. Dan ini kita kawal dan kami selalu mengatakan bahwa apabila pemerintah Aceh hilang arah, maka kembalilah ke dasar ada RPJM. Kembali ke RPJM, bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana anggaran OSUS ini betul-betul produktif dan betul-betul memanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya banyak infrastruktur yang dibangun, fungsional tidak. Kemudian bagaimana dari sisi perencanaan yang komprehensif. Ini yang pernah tidak terwujud. Sehingga begitu kita breakdown, kemudian satuan 3 itu kelihatan bahwa program memang habis-habis peng. Tidak berpikir apakah itu fungsional, apakah itu bisa dirasakan oleh masyarakat, itu tidak berpikir. Jadi saya melihat bahwa pemerintah Aceh hari ini sudah hilang arah dan kamu wot hana depu boleh. Artinya ini tidak ada kebijakan apa-apa. Selama PLT Gubernur hari ini, apa yang telah dilakukan? Cuma mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif, yang selalu melahirkan kebijakan-kebijakan lain. Saya pikir ini yang memang menjadi yang menjadi kepercayaan publik itu, sehingga masyarakat hari ini. Mengenai COVID juga. Mengenai COVID dari pertama kita sampaikan. Ayo kita diskusi secara komprehensif bagaimana penanganan COVID di Aceh. Mulai April kita teriak perketat perbatasan, tetapi pemerintah Aceh kloprip dan tulorung tidak pernah mendengar itu. Hari ini telah terjadi transmisi lokal. Apa hendak dikata? Jadi hal-hal seperti ini yang memang saya memang melihat Aceh hari ini berjalan autopilot, tidak ada pemimpin. Dan ini wajib kita kawal dan DPR tidak cukup sendiri kalau tidak didukung oleh rakyat Aceh. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Terima kasih Bang Palepi. Tapi ada sedikit pertanyaan lagi saya nih Bang. Tadi Abang berbicara soal kelemahan-kelemahan dari pemerintah Aceh ya. Saya justru bertanya peran Dewan di situ di mana sebenarnya? Nah tentunya kan Dewan juga punya kapasitas untuk mengawasi jika memang kita melihat pemerintah Aceh salah arah. Nah peran Dewan itu di mana? Sehingga seharusnya kesalahan yang sudah terjadi itu bisa kemudian dipangkas sehingga tidak terus berlanjut. Ya, kami sudah melakukan, artinya ada memang banyak hal yang kita ingatkan. Kita sudah sampaikan dari postur anggaran kita juga akan pangkas ini. Dan kita sudah membahas dengan mitra kerja, banyak sekali yang saya sampaikan tadi adalah rasionalisasi. Rasionalisasi, ada program-program yang copy paste yang memang itu adalah kita anggarkan untuk program-program yang memang memihak kepada masyarakat. Misalnya Aceh punya 2 event depan. Event besar yang memang misalnya PON, kemudian PORA. Itu pemerintah Aceh tidak pernah menganggarkan untuk persiapan PON. Dan itu juga akan terjadi perputaran ekonomi dan itu di samping APBN juga ada APBA. Dan hari ini itu persiapan venue PON itu tidak pernah dianggarkan. Itu terlihat jelas di postur anggaran pemerintah Aceh. Kemudian untuk lembaga-lembaga kekhususan dan keistimewaan Aceh itu juga tidak pernah dianggarkan. Dan kita sudah melakukan rasionalisasi dalam konteks hari ini. Kemudian dalam konteks kebijakan kita sudah panggil dalam hal ini PLT Gubernur. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kita undang tetapi tidak pernah datang. Kita komunikasi juga tidak nyambung. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan hari ini. Jadi pengalaman teman ayahanda kita di DPR selama 25 tahun, ini adalah prestasi pemerintah yang buruk sekali komunikasinya dengan mitra kerja. Ini dia sampaikan, pengalaman dia selama 25 tahun dia menjabat anggota DPR Aceh. Belum ada pernah pemerintah Aceh itu adalah putus komunikasi seperti macetnya hari ini. Oke. Sebelumnya Bang Palepi, saat pembahasan program misalnya di periode-periode yang lalu, mungkin Bang Palepi belum ya? Belum. Apakah Dewan juga dilibatkan oleh eksekutif? Oh pasti dilibatkan. Pengalaman kita hari ini adalah begitu di Banggar, kemudian Banggar mendelegasikan kepada komisi untuk membreakdown kegiatan-kegiatan yang memang dirancang oleh oleh eksekutif. Dibahas bersama. Yang dikatakan pembahasan kan ada kedua belah pihak. Kemudian baru itu menjadi kanun APBA. Oke, sepertinya ini semua ditujukan ke pemerintah Aceh ini hari ini.